Baik, halo semuanya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita bakal menggunakan video ya. Jadi kita bakal membahas untuk di session 5 ini kita bakal membahas problem 6 yaitu soal Sikodaiko untuk materi investment. Jadi untuk kemarin di session 4 kita udah bahas juga yang problem 5. Ini kita bakal bahas untuk yang problem 6 ya. Nah, jadi pertama aku bakal bacain dulu untuk soalnya. Yaitu Kodaiko merupakan sebuah perusahaan tambang yang telah berdiri sejak tahun 2010. Kodaiko memiliki idle cash yang cukup banyak dan memutuskan untuk melakukan investasi pada pertengahan tahun 2020. Berikut ini merupakan daftar investasi yang dimiliki oleh Kodaiko pada 31 Desember 2020. Oke, jadi ini ada tabel untuk investasinya. Dia investasi di Jayako, Oktoko, dan Primaco. Tapi di sini kita nggak dikasih tahu nih untuk share ownership-nya berapa, lalu outstanding berapa, cost-nya beberapa untuk beberapa ya. Lalu ada informasi tambahan terkait investasi milik Kodaiko, yaitu kita nonton langsung aja ya ke dalam sini, gitu ya. Baik, sebentar. Oke, jadinya yang pertama itu ada si Jayako, lalu ada si Oktoko. Ini bakal aku kasih space 1 karena nanti kita bakal membeli lagi si Oktokonya. Lalu ada si Primaco ya. Oke. Ini aku tengahin. Oke, untuk Jayako share ownership itu ada 12%. Lalu share outstanding-nya kita nggak tahu nih. Cost-nya kita juga nggak tahu, dan kita cuma dikasih tahu itu fair value-nya yaitu sebesar 7,2. Dan classification-nya itu adalah sebentar. 7,2 dan classification itu adalah non-trading ya. Habis itu kita bakalan lihat nih kayak informasi tambahan terkait investasi milik Kodaiko. Nah, di sini kita baca, di situ ada Kodaiko memiliki investasi pada Jayako sejumlah 96.000 lembar. Berarti shares yang kita own itu ada 96.000 lembar ya. Nah, selain itu juga dikasih tahu kalau misalkan kita mengakuisisi 96.000 lembar ini dengan harga 729.600. Jadinya ini kita tuliskan dulu 96.000. Lalu cost-nya itu berarti si 729.600 kita bagi sama 96.000. Oke ya. Nah, itu dapat hasil 7,6 dan fair value-nya itu ada 7,2. Itu ya, berarti dia menurun. Nah, kita lihat juga kita mau cari tahu jadi shares outstanding-nya itu berapa gitu ya. Cara-caranya gimana? Cara-caranya gampang, berarti tinggal si own shares kita bagi sama jumlah kepemilikan kita yaitu 12%. Untuk dapat 100%-nya itu berapa gitu ya. Jadi dapat untuk share outstanding-nya itu adalah 800.000. Lalu kita masuk ke yang Oktoko. Untuk Oktoko, shares ownership sama shares outstanding kita nggak kasih tahu, tapi kita dikasih tahu itu harga itu 11 dan fair value-nya itu adalah 11,3 gitu ya. Dan untuk klasifikasinya itu adalah trading. Oke. Nah, untuk Oktoko ini kita lihat informasinya itu yang di poin nomor 2, yaitu yang jumlah saham beredar dari Oktoko adalah 3 kali lebih besar daripada si Jaya gitu ya. Berarti cara carinya tinggal si 800.000 kita kaliin sama 3 gitu ya. Ini untuk yang Oktoko. Lalu dia bilang dengan persentase kepemilikan Oktoko lebih besar 4% daripada persentase kepemilikan Jayako. Berarti tinggal si Jayako-nya kan 12%. Ditambahin aja 4% gitu ya. Nah, itu udah.
sama berarti on shares bisa kita cari, tinggal si 2.400.000 dikaliin sama 16%. Gitu. Oke. Ini aku bikin ke tengah dulu semuanya. Nah. Oke, Octoko udah masuk ke Primarco. Primarco kita nggak dikasih tahu shares ownership kita, tapi kita dikasih tahu shares outstanding kita ada sebesar 1.200.000. Oke. Own shares-nya kita juga belum dikasih tahu, tapi dikasih tahu cost-nya itu adalah 8,5 dan untuk fair value juga 8,5. Oke. Dan dia masuknya ke non trading. Nah, kita lihat ke informasi poin 3. Jumlah saham Primarco yang dimiliki oleh Kodaiko adalah sebanyak 324.000 lembar. Berarti ini adalah 324. Jadi untuk cari shares ownership-nya gimana? Tinggal si own shares kita bagi sama shares outstanding-nya. Ya. 27%. Nah, habis itu di poin nomor 4 nih kita dikasih tahu juga kalau misalnya kita punya obligasi yang diterbitkan oleh Finquico. Jadi saya masukin juga Finquico. Lalu dia bilang obligasi ini diterbitkan pada 1 Maret 2020 dengan jangka waktu 3 tahun dan kupon rate-nya 10%. Investasi obligasi ini memiliki par 200, berarti cost-nya itu adalah 200. Diterbitkan pada marketnya 100% dan dikategorikan sebagai trading. Kalau misalkan di problem 5 itu kita belajar yang held for sale and collection, kalau di sini kita pakai yang trading ya. Oh ya, sebelum ini karena problem 6 ini kita nanti ada tugas, yaitu tugas problem 4, jadinya teman-teman tugas catatan nggak ada ya. Nah, jadinya dengerin aja gitu. Jadi ini udah Finquico tadi itu dia punya 10.000 lembar, oke? 10.000 lembar, harganya 200. Habis itu dia trading gitu ya. Jadi itu untuk yang untuk tabel kita, oke? Nah, kita bisa masuk ke dalam adjusting entries-nya. Jadi pada akhir tahun 2020 kita kan perlu melakukan adjustment, yaitu untuk antara fair value dan cost-nya gitu ya. Jadinya untuk yang trading kita lihat nih, dari ketiga ini kan yang trading itu cuma si Octoko. Berarti kita bakalan menghitung untuk si Octoko dulu. Ya. Octoko kita punya shares-nya itu ada 384.000. Gitu ya. Untuk cost-nya Octoko itu ada 11 dan untuk fair value itu adalah 11,3. Berarti untuk adjustment-nya itu gampang, tinggal si 11,3 dikurangin sama 11, lalu kita kaliin sama si 384.000 ini, gitu ya. Dapat hasil 115.200. Nah, berarti dia ada gain. Berarti kalau dia ada gain, berarti jurnalnya seperti ini. Fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income. Nanti kalau misalkan di ujian teman-teman mau tulisnya UHGL itu nggak apa-apa, gitu ya. Sama aku nggak apa-apa, cuman kalau sama kelas dosen mungkin bisa teman-teman tanyain lagi gitu. Jadi boleh disingkat atau nggak. Kalau nggak boleh, ya berarti nggak boleh gitu ya. Ini langsung masukin aja jumlahnya segini. Oke. Lalu kita masuk ke yang non-trading. Untuk yang non-trading itu kita lihat nih. Tadi si Jayako 12% non-trading. Lalu kita juga ada si Primarco 27%. Nah, yang kita boleh adjust itu adalah yang punya ownership-nya itu di bawah 20%. Berarti si Jayako doang kan yang kita punya di bawah 20%. Berarti kita harus adjust yang si Jayako aja. Sebesar berapa ownership kita di Jayako? Sebesar 96.000. Cost-nya tadi kita udah cari itu adalah 7,6. Lalu fair value-nya di sini dikasih tahu fair value-nya ada 7,2. Langsung masukin aja. Berarti adjustment-nya itu tinggal si fair value dikurangin sama cost-nya lalu dikaliin sama ownership-nya. Gitu ya. Dapat hasil segini. Karena fair value lebih kecil daripada cost berarti jadi minus atau loss, berarti untuk jurnalnya tinggal
dibalik. Jadi UHGL equity-nya ada di debit. Habis itu untuk equity investment ya, kalau misalkan untuk journal adjustment itu kayak gini. Equity investment-nya itu ada di sisi kredit gitu ya. Sebesar berapa? Sebesar 38400. Tuh. Oke, kita masuk ke bagian yang sini. Debt investment. Oke. Debt investment, ini aku turunin dulu. Oke. Untuk debt investment, kita lihat. Kita pertama kali itu kalau misalkan kita punya obligasi, kita di akhir tahun kita perlu menyesuaikan si interestnya, si debt investmentnya sama interest revenue-nya, gitu ya. Nah, caranya gimana? Berarti kita buat jurnalnya dulu. Oke, kita buat jurnalnya itu seperti ini. Ya, jadinya kalau misalnya kita lihat di sini, dia tuh diterbitkan diskon. Berarti kalau diskon itu nanti bakal terus bertambah amortisasinya. Nah, debt investment itu bertambah di sisi debit. Makanya di sini kita taruhnya di sisi debit gitu ya, debt investmentnya. Oke, nah di sini aku angkat dulu. Nah, nih. Untuk interest receivable-nya, karena ini kita di akhir tahun 2020, berarti kita pakai angka yang di row 1 Maret 2021 ya. Tapi kita nggak bisa hitung langsung semuanya, karena dari 1 Maret 2020 sampai 31 Desember 2020 itu kan baru 10 bulan gitu ya. Jadi untuk interest receivable-nya, kita bakal pakai dari angka yang kolom paid, itu yang 200.000. Kita kaliin sama 10 per 12. Karena dari bulan Maret sampai bulan Desember itu ada 10 bulan. Oke. Nah, untuk angka debt investment-nya itu berarti yang 14.624 yang amortisasinya. Dikali sama 10 per 12 juga. Ya. Terakhir, untuk interest revenue-nya itu berarti yang si 214.624. Sebesar berapa? Sebesar 10 per 12 juga. Ya. Nah, kita lihat nih, di sini dikasih tahu kalau misalkan sampai dengan akhir tahun 2020, carrying value dan fair value investasi bernilai sama. Oke? Nah, kita cari tahu dulu nih carrying value-nya berapa. Carrying value-nya itu adalah sebesar, kita lihat di sini, berarti sebesar sih 1951126 ditambahin sama amortisasi kita yang ini ya. Dapat hasilnya itu adalah 1963313. Lalu karena di soal ini dikasih tahu kalau misalkan carrying value dan fair value-nya itu investasinya bernilai sama, berarti langsung aja ini. Kayak gini, sama kan? Karena fair value sama carrying value sama, berarti kalau kita selisihin, itu berarti nggak ada yang perlu kita adjust. Berarti nggak ada adjustment-nya. Berarti sini langsung aja kita masukin itu adalah no entry. Gitu ya. Itu untuk adjustment. Nah, kita masuk ke general entries sekarang. General entries. Oke, tanggal 12 Januari. Untuk tanggal 12 Januari, dikarenakan kondisi Oktoko yang terus membaik, berkat kesuksesannya karena telah memenangkan kontrak untuk vaksinasi di Indonesia, Kodaiko akhirnya beli kembali nih investasinya sebanyak 72.000 lembar pada harga 12,4. Oke? Berarti kalau misalkan jurnal pembelian investment karena dia akhirnya membeli investasi lagi, berarti jurnal itu seperti ini. Equity investment pada cash. Sebesar berapa? Sebesar cash yang dia keluarkan untuk memperoleh si investasi tersebut, yaitu berarti 72.000 dikaliin sama 12,4 gitu ya. Jadi angkanya langsung aja 892.800. Nah, di sini tadi itu aku kan ada kasih jarak di sini ya. Nah, ini aku mau masukin nih untuk si Oktoko gitu. Berarti tadi kan dia beli 72.000. Share outstanding-nya nggak berubah. Tetap 2.400.000. Berarti untuk cari shares ownership-nya itu adalah si 72.000 dibagi sama 2.400.000. Sebagai 3%. Berarti sekarang kepemilikan kita di Oktoko itu ada 19%.
Sama tadi cost-nya itu adalah 12,4 sini ya. Tuh. Oke, Oktoko ini berarti langsung aja aku bikin jadi trading. Oke, kita masuk ke bawah. Oke, itu untuk 12 Januari. Kita masuk ke tanggal 1 Maret. Oke, 1 Maret. Perusahaan memutuskan untuk menjual 35% dari investasi obligasi yang dimiliki pada Finquico dengan menerima $176 untuk setiap lembar yang terjual. Saat penjualan, perusahaan menerima bunga dari Finquico, namun belum mencatat penerimaan bunga tersebut. Oke, jadi di hari dia nerima bunga, dia juga jual si investasinya gitu. Jadi pertama kali yang perlu kita lakukan itu adalah kita perlu mencatat penerimaan bunganya. Sebesar berapa? Itu kita bakal bikin jurnal dulu. Berarti kita bakal bikin jurnalnya itu adalah cash, debt investment. Debt investment ini untuk amortisasi selama 2 bulan, yaitu dari bulan Januari sama Februari. Lalu interest receivable yang ada di adjustment dibayarkan pada tanggal 1 Maret ini. Sama ada namanya interest revenue gitu ya. Nah, interest revenue ini berarti dari 2 bulan itu juga, dari bulan Januari sampai Februari gitu. Nah, untuk cash-nya berapa? Untuk cash-nya itu aku langsung masukin aja sebesar 200.000 ya, 1 Maret 2021. 200.000. Untuk debt investment-nya berarti kita tetap pakai angka yang sama, yaitu yang si 14.624 ini. Tapi yang beda itu adalah kita bukan kalian sama 10/12, tapi kita kalian sama sisanya untuk bulan Januari sampai Februari itu berarti kan ada 2 bulan. Berarti 2/12 gitu ya. Lalu untuk interest receivable-nya, karena si Fincui itu membayar kita, berarti utang dia ke kita sudah berkurang, berarti langsung masukin aja angka dari adjustment-nya. Sisanya, interest revenue, berarti kita pakai angka yang 214.624, kita kaliin sama 2/12, gitu ya. Jadi itu untuk jurnalnya. Lalu, untuk perhitungan penjualan ya, untuk jurnal penjualannya, itu berarti gimana? Berarti kalau jurnal penjualan, berarti kan kita akan menjual debt investment kita. Berarti debt investment kita nanti berkurang, dan cash kita itu akan bertambah. Nah, nanti tinggal balancing figure-nya berarti itu antara si gain atau loss. Nah, di sini kita bakal loss gitu ya. Jadi, kita yang pertama kali itu kita perlu cari tahu debt investment kita itu berapa gitu ya. Cara carinya adalah kan kita sudah dapat nih carrying value kita itu adalah sebesar 1963.313 di tanggal 31 Desember 2020. Lalu kita tambahin nih amortisasi untuk dari bulan Januari sampai Februari ada sebesar segini. Gitu ya. Nah, untuk carrying value tanggal 1 Maret 2021 berarti kan tinggal dijumlahin aja ini. Dapat hasilnya segini, 1965750. Lalu, karena kita cuma menjual 35%, berarti si 1965750 ini kita kaliin sama 35% ya. Gitu ya. Berarti langsung dapat untuk debt investment itu adalah nilainya segini. Untuk cash-nya, berarti kan kita awalnya punya 10.000 lembar. Kita kaliin sama 35%. Lalu kita kaliin sama cost per lembar pada tanggal 1 Maret, yaitu 176. Ya. Ini. Nah, karena 616 itu lebih kecil daripada si 68813, tinggal kita selisin aja, berarti itu masuknya ke loss. Ya. Oke, itu untuk tanggal 1 Maret 2021. Kita masuk ke tanggal 14 April. Oke, untuk tanggal 14 April, perusahaan menjual investasi yang dimiliki pada Jayako sebanyak 16.000 lembar dan menerima uang sejumlah 120.000. Oke, jadi di sini kondisinya, si Jayako itu kan kepemilikan kita di Jayako 12% ya, berarti dia itu di bawah dari 20%. Nah, untuk jurnal penjualan, kalau dia non-trading dan dia itu di bawah 20%, berarti pertama kali itu kita harus melakukan adjustment dulu. Adjustment sampai tanggal 14 April ini. Dan jurnalnya itu nanti kita bakal melakukan penjualan itu pada fair value gitu ya. Berarti jurnalnya itu adalah, untuk yang pertama kita bakal melakukan adjustment dulu. Caranya gimana? Berarti caranya kayak gini. Pada carrying value tanggal 16 carrying value 16.000 lembar itu pada tanggal 31 Desember 2020 itu adalah sebesar segini.
121.600. Cara carinya itu gimana? Cara carinya itu berarti si 16.000 kalian kaliin sama costnya yaitu 7,6. Berarti kan 16.000 dikaliin sama 7,6. Gitu ya. Misalnya teman-teman itu pakai kalkulator, hasil 121.600. Lalu, untuk fair value-nya, itu kita langsung masukin sama ini ya, yang dia terima uang tuh sejumlah berapa di tanggal 14 April, itu sejumlah 120.000. Ya. Berarti, untuk adjustment-nya, tinggal kita kurangin aja si 121.600 sama si 120.000. Gitu. Karena kalau misalkan jurnal penjualan equity investment itu cash, habis itu gain atau loss sama equity investment. Tapi itu untuk yang kalau ownership-nya itu di atas 20%. Nah, berhubung ini kita di bawah 20%, jadi kita harus melakukan adjustment dulu. Jadi nanti untuk si equity investment-nya itu kita jual di fair value, yaitu cash equity investment Jayako senilai 120.000. Gitu ya. Nanti untuk ujian juga sama kayak gitu. Lalu, tanggal 19 Juni, Kodeko membeli investasi pada Ediko dan berhasil memperoleh 558.000 lembar saham yang setara dengan 18% kepemilikan dari lembar saham yang beredar. Oke, berarti kita ada beli di perusahaan baru namanya Ediko, gitu ya. Ini aku naikin dulu, bentar. Ini aku masukin Ediko. Ediko dia bilang memperoleh 558.000. Dapat 18%. Oke? 18% berarti dapat untuk shares outstanding-nya tinggal dibagi aja gitu ya. Lalu dia bilang dia mengeluarkan uang sebanyak 5.022.000 dolar untuk beli ini. Berarti tinggal sih 5.022.000 dibagi sama si 568.000. Dapat hasilnya per lembarnya berarti 9 dolar gitu ya. Oke, dia itu non-trading investment. Berarti sini aku masukinnya ke non-trading gitu ya. Oke, kita udah isi atas, kita masukin ke bawah. Berarti karena kita di sini membeli, kalau membeli berarti kan jurnalnya gitu aja ya. Berarti kita mendapatkan equity investment dan kita mengeluarkan cash sebesar segini. Berarti untuk angkanya langsung masukin aja sesuai dengan totalnya yaitu 5.022.000. Gitu ya. Itu untuk tanggal 19 Juni. Lalu untuk tanggal 24 Oktober, dia bilang kondisi Primaco itu nggak baik gitu. Jadinya Kodeko mau jual 6% saham yang dimiliki pada Primaco dengan harga 8,8 lembar per lembarnya gitu ya. Jadinya di sini aku udah hitung. Kan tadi kita Primaco itu ada jumlah outstanding-nya itu adalah sebanyak Primaco 1.200.000 ya, 1.200.000. Jadinya kalau 6% dari 1.200.000 itu ada 72.000 gitu ya. Nah, karena kita melakukan penjualan berarti dan dia itu si Primaco ini kepemilikannya itu lebih dari 20%, berarti langsung aja kita nggak ada adjustment, jadi langsung cash, gain atau loss pada equity investment gitu ya. Ini untuk jurnalnya. Dan di sini kita mengalami gain gitu ya. Nah, cash-nya itu berapa? Cash-nya itu berarti tinggal si 8,8 kita kaliin sama jumlah shares yang kita jual itu 72.000. Lalu untuk equity investment ya berarti si 72.000 kita kaliin sama cost-nya yaitu 8,5. Iya, 8,5, oke. Jadi kalian sama 8,5. Nah, untuk sisinya gain on sale of investment tinggal dikurangin aja. Oke, itu untuk 24 Oktober. Kalau misalnya teman-teman ada mau tanyain, boleh di Teams atau chat aku via line juga nggak apa-apa. Oke? Ini. Lalu untuk Excel-nya karena kita pakai video, jadi Excel-nya aku baginya nanti ya sebelum UTS gitu ya. Oke, ini udah.
Lanjut kita bakalan bahas untuk adjusting entries tahun 2021. Nah, karena kita udah di akhir tahun nih, kita bakal melakukan adjustment untuk dividend recognition, income recognition, lalu untuk fair value-nya juga, yaitu untuk si trading, non-trading, sama si debt investment, gitu ya. Nah, ininya aku unfreeze dulu. Tapi yang ininya aku mau freeze. Ini aku mau freeze. Bentar ya. Oke, nah karena kita butuh informasinya. Oke. Nah, dividend recognition. Dividend recognition itu kita bakalan terima dividen dari dan kita boleh recognize itu ya berarti si Jayako, si Oktoko, si Primako, sama dari si Edi, ya. Tadi kan Jayako kita udah jual tuh. Kita jual itu sebanyak sebanyak 16.000 lembar ya. 16.000 lembar itu kalau misalkan 16.000 kalau 16.000 lembar dibagi sama jumlah outstandingnya itu yaitu si 800.000 itu adalah sebesar 2%. Berarti sisa ownership kita di Jayako itu adalah sebesar 10% gitu ya. Lalu untuk si Oktoko kan jadinya 19%. Si Primako ini kita udah jual nih 6%, berarti sisa 21% gitu ya. Lalu untuk si Ediko tadi kan kita baru beli gitu, jadinya ada nambah. Nah, untuk yang debt investment kita nggak ada ya, nggak ini dividen ya. Jadi yang perlu kita fokusin itu ada di si Jaya, Okto, Prima, sama Edi gitu ya. Nah, untuk kepemilikan yang di bawah 20%, berarti kan si Jaya, Okto, sama Edi. Itu kita bakal mengakuinya itu ke dividen income. Tapi kalau misalnya kepemilikan kita di atas 20%, which is si Prima, yaitu 21%, kita bakal masukin dia ke equity investment di credit side gitu ya. Jadi gini untuk jurnalnya. Untuk dividen income, berarti itu cara perhitungannya, kepemilikan kita di Jayako kan tinggal sisa 10%. Kita kaliin sama dividen yang dibagiin. Jayako bagi 1.200.000. Berarti gitu ya. Ditambah sama si Okto. Okto itu tadi ada 19%. Kita kaliin sama pembagiannya dia. 900.000. Gitu ya. Lalu kita tambahin lagi sama si Edi. Edi 18%. Kita kaliin sama ini, dia bagi dividen 2.300.000 gitu ya. Berarti itu untuk dividen income kita. Untuk equity investment itu gampang, berarti tinggal si Primako yang kita punya itu kan 21%. Tadi kita udah jual 6%-nya. Lalu kita kaliin sama dividennya yang dia bagi. Primako itu dia bagi 110.000. Gitu ya. Berarti dapatnya segini untuk equity investment-nya. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja untuk dapat cash atau dividen receivable-nya. Gitu ya. Oke. Lalu untuk income recognition, kita bakalan menghitung itu cuman untuk yang memiliki kepemilikan di atas 20%, yaitu si Primako aja, gitu ya. Berarti income-nya itu bakal masuk, kalau misalkan gain ya berarti equity bakal bertambah, tapi kalau misalkan loss ya berarti equity-nya bakal berkurang. Itu sebesar berapa? Sebesar kepemilikan kita yaitu 21%, kita kaliin sama di sini Primako itu mengalami kerugian atau loss sebesar 790.000. Berarti ini yang akan mengurangi equity investment kita, gitu ya, sebesar 165.900.
Lalu, untuk yang ini kita bakal masuk ke ini ya, mulai masuk ke adjustment untuk yang fair value, yaitu untuk trading, non-trading gitu. Nah, untuk trading kita lihat di sini itu kita cuma punya si Octoco yang bentuknya equity investment. Kalau Fincui kan tadi bentuknya debt investment, jadi Octoco doang bisa kita adjust gitu ya. Nah, untuk Octoco berarti caranya itu adalah kita masukin ownership kita. Ownership kita itu ada dua, yaitu yang 384 sama 72.000. Jadi ini kita masukin 384.000, di sini kita masukin 72.000, gitu ya. Untuk cost-nya sendiri juga berbeda. Kalau untuk cost-nya Octoco itu pakai yang 11, untuk cost-nya yang 72.000 itu pakai yang 12,4, gitu ya. Fair value-nya berapa? Fair value-nya sama-sama 13. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari soal. Soal udah kasih tahu kalau misalkan fair value-nya si Octoco itu udah $13, gitu ya. Nah, habis itu adjustment-nya berarti tinggal si 13 dikurangin sama 11 dikaliin sama si 384.000. Untuk si yang satu lagi berarti tinggal si 13 dikurangin sama 12,4 lalu dikaliin sama ownership-nya itu 72.000. Nah, di sini kita dapat nih, oh dua-duanya sama-sama gain, 768 sama 43, 200, dapat segini. Tapi kita nggak bisa langsung mengakui sebesar 811.200 karena kita ada sempat melakukan fair value adjustment di tahun sebelumnya, di tahun sini nih, ya, si Octoco. Jadinya, kita harus lisin dulu, dan dapat hasilnya itu ada 696.000. Berarti untuk jurnalnya itu, kan dia untung ya, berarti jurnalnya itu adalah fair value adjustment pada unrealized holding gain income sebesar 696.000. Oke. Nah, kita masuk ke yang non-trading sekarang ya. Untuk non-trading, kita dikasih tahu nih, ada si Jaya, sama ada si Edi. Si Prima enggak karena dia di atas 20%. Gitu ya. Tadi kan dia sisa 21%. Kita ada si Jaya, yaitu tadi dia 96.000, dia dijual 16.000. Berarti sisa ownership dia itu ada sebesar 80.000. Dan untuk si Edi itu ada 558.000. Gitu ya. Cost-nya berapa? Kalau misalkan dia pakai non-trading berarti kita pakai fair value setelah adjustment tahun sebelumnya. Berarti kalau di sini itu adalah untuk si Jayako kita pakai yang 7,2, bukan 7,6. Untuk si Edi, ya kita karena baru beli tahun ini, berarti tetap pakainya yang 9. Gitu ya. Nah, kita lihat nih ke sini. Kita lihat Jayako tahun 2021 ending fair value itu adalah 7,9. Oke. Lalu untuk si Edi itu di akhir tahun hasilnya itu 8,3. Berarti Edi bakal mengalami loss, sedangkan si Jayako mengalami gain gitu ya. Berarti tinggal diselisin aja. Lalu dikaliin sama ownership-nya. Oke. Yang ini juga berarti si 8,3 dikurangin sama 9 dikali sama ini. Ya. Untuk jurnalnya gimana? Untuk jurnalnya yang pertama kali kita bakalan catat si Jayako dulu. Karena Jayako dia mengalami gain 56.000. Lalu untuk si Edi, karena dia loss, berarti langsung masukin aja di credit side-nya sebesar 390.600. Oke. Karena dari dua investasi ini yang sisi debit lebih kecil, berarti nanti dia bakal mengalami loss gitu ya. Unrealized holding gain atau loss pada equity sebesar berapa? Tinggal diselisihin aja. Ini ya. Oke. Ini untuk yang non-trading, udah. Nah, kita bakal masuk ke yang debt investment atau yang obligasi ini. Caranya gimana? Berarti pertama-tama kita bakal buat bikin journal adjustment-nya dulu. Sama kayak yang di atas, itu adalah interest receivable, debt investment, sama interest revenue. Ya. Nah, ini berapa? Jadinya kalau interest receivable-nya itu adalah sebesar
kan interest receivable tetap 200.000 ya. Lalu dikaliin 10 per 12 dari bulan Maret ke Desember. Tapi nggak sampai situ. Tadi kan kita ada ngejual tuh 3.500, ya kan? Kita ada jual 3.500, berarti kalau misalkan bukan 3.500. Tadi kan ada jual 35%. Berarti kalau 35% dari 10.000 itu kan 3.500. Berarti si 10.000 aku kurangin nih sama 3.500 buat cari tahu sisanya berapa. Sisanya itu adalah 6.500. Berarti di sini nggak boleh sampai sini aja, harus dikaliin sama 6.500 dibagi sama 10.000. Oke? Untuk yang debt investment juga sama, berarti kita kan pakai angkanya yang 2022 ya. Berarti si 16.232 kita kaliin 10 per 12, lalu kita kaliin sama 6.500 per 10.000. Interest revenue juga sama, berarti si 216.232 kita kaliin sama 10 per 12, lalu kita kaliin sama 6.500 per 10.000. Oke, dapat ini untuk jurnalnya. Lalu kita bakal melakukan jurnal untuk adjustment si carrying value sama fair value-nya. Untuk carrying value-nya berarti kita pakai angkanya yang si 1 Maret 2021 aja, si 1965.750. Lalu kita tambahin sama amortisasinya, yaitu sebesar si 8792 ini. Tapi ini nggak boleh langsung kita fullin, tapi kita harus hitung dulu 1965.750 ini kan untuk 10.000 lembar. Tapi tadi kita udah jual 3.500, jadi harus dikaliin kayak gini. Gitu ya. Dapat 1286530. Untuk fair value-nya, cara caranya gimana? Kita lihat nih di sini. Ini kan berarti si Vinkui. Vinkui itu punya fair value itu 221. Pada akhir tahun ini per lembarnya. Berarti cara carinya itu tinggal si 6.500 lembar yang kita punya, kita kaliin sama 221. Oke? Nah, tinggal disisihin aja. Berarti karena fair value kita lebih tinggi, berarti ada net increase ya, sebesar 149.970. Tapi nggak boleh sampai sini, kita harus masukin dulu nih kalau misalnya ada prior adjustment. Berhubung prior adjustment kita itu 0, nggak ada, berarti langsung masukin aja 0. Berarti adjustment-nya itu adalah tinggal si 149.770 dikurangin sama si ini, prior adjustment. Ya. Nah, untuk jurnalnya itu adalah fair value adjustment pada unrealized holding gain atau loss income. Ingat, dia itu menggunakan trading ya. Dia menggunakan trading nih. Yang aku turunin bentar ya. Nih. Oke. Di sini kasih tahu kalau misalkan dia itu dikategorikan sebagai trading. Kalau trading berarti itu income. Oke. Kalau yang kemarin yang held for sale itu berarti equity gitu ya. Nah, ini langsung masukin aja untuk angkanya itu adalah 149.970. Oke. Jadi ini udah selesai kita untuk problem 6. Ini kita udah selesai. Jangan lupa kerjain prosesnya, nanti bakal muncul. Sama kalau misalnya ada yang tanyain, boleh tanyain aku lagi. Jadi untuk materi investment kita udah selesai. Untuk materi investment ini kita udah sampai sini aja. Paling nanti ada PR itu, yaitu yang si problem 4 gitu ya. Jangan lupa dikerjain. Minggu depan kita bakal masuk ke materi baru, yaitu cash flow. Oke? Aku yakin teman-teman udah familiar sama cash flow karena kita udah belajarin di AD ya. Tapi yang di AD itu kan yang indirect method. Nah, minggu depan itu kita akan bahas yang direct method ya gitu. Nah, teman-teman nanti aku bakalan share videonya, bisa ditontonin dulu sebelum masuk ke kelas. Oke? Karena cash flow itu bukan materi yang mudah gitu ya. Karena butuh ketelitian juga gitu.
Mungkin sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa teman-teman mengerti. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh tanyain ke aku. Terima kasih semuanya.